Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Selamat datang di podcast kesehatan kita yang didedikasikan untuk membahas isu-isu penting yang seringkali menjadi sumber kecemasan, namun jarang dibicarakan secara terbuka. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terasa sensitif bagi sebagian besar pria, yaitu penilaian diri terhadap ukuran penis. Ini adalah isu yang sering memicu kekhawatiran yang mendalam, menurunkan kepercayaan diri, dan bahkan memengaruhi kualitas hidup seseorang. Kita akan mengupas tuntas mengapa kecemasan ini muncul, fakta-fakta ilmiah di baliknya, serta langkah-langkah praktis dan non-kimiawi yang bisa Anda ambil untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Pendekatan kita akan sangat terstruktur, lugas, dan berfokus pada informasi yang akurat serta rekomendasi yang bisa langsung Anda terapkan. Mari kita mulai dengan akar permasalahannya. Kecemasan pria mengenai ukuran penis, yang dikenal dalam istilah medis sebagai penis size anxiety, seringkali timbul dari dua sumber utama yang saling terkait. Pertama, kurangnya informasi akurat dan ilmiah yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Kedua, paparan media yang tidak realistis, yang tanpa disadari membentuk persepsi yang keliru tentang apa itu normal atau ideal. Perhatikanlah sejenak bagaimana media massa, terutama platform digital dan aplikasi kencan, membentuk pandangan kita. Jika Anda melihat gambar yang menunjukkan antarmuka ponsel dengan berbagai profil pria berbadan atletis dan tampak sempurna, Anda mungkin mulai memahami betapa kuatnya pengaruh visual ini. Aplikasi semacam Rodie atau platform serupa seringkali menyajikan citra idealisasi maskulinitas yang mencakup fisik yang proporsional, otot yang terbentuk, dan seringkali secara implisit, ekspektasi terhadap atribut fisik lainnya. Pria-pria dalam gambar tersebut sering digambarkan dengan kepercayaan diri yang tinggi, memamerkan penampilan fisik mereka yang terdefinisi dengan baik. Representasi semacam ini, yang cenderung memilih individu-individu dengan genetika istimewa atau hasil dari kerja keras yang ekstrim, secara tidak langsung menciptakan standar yang tidak realistis bagi banyak orang. Ketika seseorang secara terus-menerus terpapar pada gambar-gambar yang disempurnakan seperti ini, sangat mudah untuk merasa tidak mencukupi atau membandingkan diri dengan standar yang mustahil dicapai. Ini adalah cerminan dari budaya pop yang mengagungkan bentuk tubuh tertentu, seringkali mengabaikan keragaman alami manusia. Dampak psikologisnya bisa sangat signifikan, menyebabkan pria merasa bahwa mereka harus memenuhi standar tertentu agar bisa diterima, menarik, atau maskulin. Padahal, realitas biologis jauh lebih beragam dan tidak selalu sesuai dengan citra yang disajikan di media. Kurangnya informasi yang benar ini diperparah oleh tersebarnya mitos dan rumor yang diturunkan dari mulut ke mulut atau dari sumber-sumber daring yang tidak kredibel. Pria seringkali mencari jawaban dari teman sebaya, forum internet, atau iklan produk yang menjanjikan hasil instan yang tidak realistis. Ini menciptakan sebuah siklus di mana informasi yang salah diulang-ulang, menguatkan keyakinan yang tidak benar, dan pada akhirnya, memperparah kecemasan. Banyak pria tidak tahu apa yang sebenarnya dianggap sebagai ukuran rata-rata, bagaimana cara mengukurnya dengan benar, atau faktor-faktor apa saja yang benar-benar memengaruhi ukuran tersebut. Akibatnya, mereka seringkali percaya pada ekspektasi yang dibentuk oleh media atau teman-teman, yang bisa jauh dari kenyataan. Penting sekali untuk diingat bahwa tubuh manusia itu unik, dan variasi adalah hal yang normal. Mengandalkan informasi yang akurat dari sumber medis adalah kunci untuk memutus siklus kecemasan ini dan membangun pemahaman yang lebih sehat tentang diri sendiri. Sekarang, mari kita bahas apa yang sebenarnya menentukan ukuran penis. Faktor utama yang memengaruhi ukuran penis adalah genetika dan perkembangan selama masa pubertas. Ini adalah dua pilar biologis yang hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas ukuran yang Anda miliki saat dewasa. Pertama, genetika. DNA Anda, cetak biru biologis yang Anda warisi dari orang tua Anda, memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan berbagai karakteristik fisik Anda, termasuk tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, dan tentu saja, ukuran organ reproduksi. Sama seperti Anda tidak bisa memilih untuk menjadi lebih tinggi atau mengubah warna mata Anda setelah dewasa, ukuran penis Anda sebagian besar sudah ditentukan oleh kombinasi gen yang Anda dapatkan. Ini adalah sebuah lotre genetik yang bekerja tanpa Anda sadari sejak pembuahan.
Berbagai gen berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan jaringan selama masa janin dan pubertas. Variasi genetik di antara individu menyebabkan perbedaan alami dalam ukuran dan bentuk banyak bagian tubuh, termasuk penis. Tidak ada satu gen tunggal yang bertanggung jawab atas ukuran penis, melainkan interaksi kompleks dari banyak gen yang memengaruhi hormon, pertumbuhan sel, dan struktur anatomi. Jadi, jika Anda mencari penyebab mengapa Anda memiliki ukuran tertentu, Anda tidak perlu mencari jauh-jauh selain pada garis keturunan keluarga Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda ubah dengan intervensi eksternal yang dijual di pasaran. Kedua, perkembangan selama masa pubertas. Ini adalah jendela waktu yang krusial bagi pertumbuhan penis. Masa pubertas pada pria biasanya dimulai antara usia 10 hingga 16 tahun. Meskipun bisa bervariasi pada setiap individu. Selama periode ini, tubuh mengalami perubahan hormon yang dramatis, terutama peningkatan produksi testosteron. Testosteron adalah hormon kunci yang mendorong perkembangan karakteristik seks sekunder pada pria, termasuk pertumbuhan penis dan testis, pertumbuhan rambut kemaluan, pendalaman suara, dan peningkatan massa otot. Pertumbuhan penis terjadi secara bertahap selama beberapa tahun ini, mencapai puncaknya di pertengahan hingga akhir masa pubertas. Selama masa pubertas, struktur internal penis, seperti corpora cavernosa yang bertanggung jawab untuk ereksi, berkembang dan memanjang. Jaringan ikat dan pembuluh darah juga mengalami perubahan untuk mendukung fungsi dewasa. Ini adalah proses alami yang diprogram secara biologis. Ukuran dewasa biasanya dicapai sekitar usia 18 tahun. Setelah usia ini, pertumbuhan penis secara signifikan akan berhenti. Jadi, jika Anda berusia di atas 18 tahun dan khawatir tentang ukuran Anda, penting untuk memahami bahwa tubuh Anda telah mencapai potensi pertumbuhan maksimalnya. Pertumbuhan yang terjadi setelah usia 18 tahun sangat jarang, dan jika ada, sangat minimal. Ini adalah periode stabilisasi di mana organ-organ reproduksi telah sepenuhnya matang. Tidak ada pil ajaib, krim, atau latihan yang dapat secara signifikan mengubah ukuran penis Anda setelah pertumbuhan pubertas selesai. Klaim-klaim yang menyatakan sebaliknya adalah janji palsu yang didasarkan pada pseudosains dan bertujuan untuk menarik keuntungan dari kecemasan Anda. Memahami batasan biologis ini adalah langkah pertama yang penting dalam menerima tubuh Anda dan membebaskan diri dari ekspektasi yang tidak realistis. Selain genetika dan pubertas, ada faktor lain yang dapat memengaruhi penampilan penis, yaitu kondisi obesitas. Obesitas dapat membuat penis terlihat lebih kecil. Ini bukan karena penis itu sendiri menyusut atau tidak tumbuh dengan benar, melainkan karena tertutup oleh lapisan lemak yang disebut bantalan lemak suprapubis. Bantalan lemak ini berada di area di atas tulang kemaluan dan di pangkal penis. Ketika seseorang mengalami kelebihan berat badan yang signifikan, lemak ini dapat menutupi sebagian besar batang penis, membuatnya tampak lebih pendek dari ukuran sebenarnya. Fenomena ini sering disebut sebagai penis terkubur, atau buried penis. Secara anatomis, sebagian dari batang penis berada di dalam tubuh. Lemak berlebih di area perut bagian bawah dan selangkangan bisa mengubur bagian luar penis, menyembunyikan panjang yang sebenarnya. Visualisasikan saja seperti ini. Bayangkan sebuah tiang bendera. Jika ada gundukan salju yang tinggi di sekitar pangkal tiang bendera itu akan terlihat lebih pendek daripada yang sebenarnya. Demikian pula, bantalan lemak suprapubis yang besar bisa membuat penis terlihat lebih pendek. Dampaknya bukan hanya pada penampilan, tetapi juga bisa memengaruhi fungsi. Misalnya, obesitas dapat membuat aktivitas seksual menjadi kurang nyaman atau lebih menantang. Selain itu, masalah kebersihan di area tersebut juga bisa menjadi lebih sulit dijaga, meningkatkan risiko infeksi kulit atau jamur. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah masalah penampilan, bukan masalah ukuran intrinsik penis. Artinya, dengan penurunan berat badan yang signifikan, lemak di area suprapubis akan berkurang, dan penis akan terungkap kembali, menunjukkan panjang aslinya. Jadi, jika Anda mengalami obesitas dan merasa khawatir tentang ukuran penis Anda, fokus pada pengelolaan berat badan melalui gaya hidup sehat adalah langkah yang sangat efektif.
tidak hanya untuk meningkatkan penampilan penis tetapi juga untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini adalah salah satu dari sedikit situasi di mana tindakan gaya hidup dapat secara visual menambah panjang penis Anda, meskipun sebenarnya hanya mengembalikan panjang aslinya yang tersembunyi. Kecemasan mengenai ukuran penis ini tidak hanya sekadar masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan serangkaian gejala dan masalah psikologis yang serius, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup seseorang. Gejala-gejala ini dapat sangat mengganggu dan memerlukan perhatian yang serius. Salah satu gejala paling umum adalah penurunan kepercayaan diri. Ketika seorang pria merasa tidak yakin atau malu dengan ukuran penisnya, ini dapat merembes ke berbagai aspek kehidupan. Ia mungkin merasa kurang maskulin, kurang menarik, atau tidak pantas. Kepercayaan diri yang menurun ini tidak hanya memengaruhi interaksi intim, tetapi juga bisa terlihat dalam perilaku sosial sehari-hari, hubungan profesional, dan bahkan cara ia memandang dirinya sendiri secara keseluruhan. Ia mungkin menghindari situasi yang melibatkan ketelanjangan atau keintiman, seperti pergi ke gym atau ruang ganti, atau menghindari hubungan romantis karena takut akan penilaian. Perasaan tidak aman ini dapat menjadi beban emosional yang berat dan terus-menerus. Perhatikanlah gambar pria yang melihat ke cermin dengan ekspresi terkejut dan cemas. Gambar ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana perasaan ini bisa muncul. Pria dalam gambar tersebut tampak putus asa, tangannya memegang kepala, seolah-olah sedang bergumul dengan pikiran-pikiran negatif tentang citra dirinya yang terpantul di cermin. Cermin seringkali menjadi representasi dari introspeksi dan penilaian diri. Ketika seseorang melihat ke cermin dan hanya fokus pada apa yang ia anggap sebagai kekurangan, hal itu dapat memicu gelombang kecemasan dan ketidakpuasan yang mendalam. Ekspresi wajahnya yang penuh kekhawatiran dan gerak tubuhnya yang defensif mencerminkan perjuangan internal yang ia hadapi. Inilah gambaran nyata dari beban psikologis yang bisa ditimbulkan oleh masalah citra tubuh, termasuk kecemasan terhadap ukuran penis. Perasaan ini bisa sangat mengisolasi, membuat seseorang merasa sendirian dalam pergumulannya. Selain penurunan kepercayaan diri, kecemasan ini juga dapat menyebabkan disfungsi seksual. Pikiran-pikiran negatif tentang ukuran penis dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai kecemasan performa. Ketika seorang pria terlalu fokus pada kekhawatirannya selama aktivitas seksual, otaknya akan teralihkan dari sensasi dan rangsangan yang seharusnya memicu respons seksual. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi, yang dikenal sebagai disfungsi ereksi psikogenik. Pikiran yang mengganggu dapat menghambat aliran darah yang diperlukan untuk ereksi yang kuat. Selain itu, kecemasan juga dapat menyebabkan ejakulasi dini, di mana pria mengalami orgasme lebih cepat dari yang diinginkan atau yang diharapkan pasangannya. Ketegangan dan stres yang disebabkan oleh kecemasan ini memengaruhi sistem saraf otonom yang mengontrol respons ejakulasi. Bukan hanya itu, disfungsi seksual yang disebabkan oleh kecemasan ini juga dapat mencakup hilangnya libido atau gairah seks. Ketika seks menjadi sumber stres dan kekhawatiran, bukannya kesenangan, wajar jika keinginan untuk berhubungan seks berkurang. Pria mungkin mulai menghindari keintiman sama sekali untuk menghindari potensi rasa malu atau kegagalan. Ini tentu saja dapat berdampak serius pada hubungan romantis, menyebabkan ketegangan, kurangnya kedekatan, dan perasaan tidak dicintai atau tidak diinginkan bagi kedua belah pihak. Siklus negatif ini bisa sangat sulit diputus tanpa intervensi yang tepat. Oleh karena itu, mengenali gejala-gejala ini adalah langkah pertama yang penting untuk mencari solusi yang tepat dan memulihkan kesehatan psikologis serta seksual. Melihat betapa dalamnya dampak kecemasan ini, penting bagi kita untuk berfokus pada solusi yang praktis, berbasis bukti, dan non-kimiawi. Ada beberapa langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk mengatasi kekhawatiran ini dan membangun kepercayaan diri yang lebih sehat. Rekomendasi dan solusi non-kimiawi. 1. Mengukur penis dengan akurat. Langkah pertama yang paling mendasar untuk mengatasi kecemasan adalah mendapatkan fakta yang akurat. Banyak pria memiliki persepsi yang keliru tentang ukuran penis mereka karena kurangnya pengetahuan tentang cara mengukur yang benar, atau karena membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Manfaat: memperoleh data objektif dapat membantu menghilangkan keraguan dan melawan persepsi yang salah. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang posisi Anda dalam spektrum ukuran normal,
dan seringkali akan menyadari bahwa kekhawatiran Anda tidak berdasar. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar untuk penerimaan diri yang lebih baik. Cara melakukan. Untuk pengukuran panjang ereksi, gunakan penggaris atau pita pengukur yang fleksibel. Letakkan ujung penggaris atau pita pada dasar penis, tepat di titik di mana penis bertemu dengan tulang kemaluan. Tekan penggaris dengan lembut ke tulang kemaluan. Ini disebut bone preset length, untuk memastikan pengukuran yang akurat, terutama jika ada sedikit lemak di area tersebut. Ukur sampai ujung kepala penis. Untuk pengukuran lingkar ereksi, gunakan pita pengukur yang fleksibel. Lingkarkan di sekitar bagian terlebar dari batang penis saat ereksi. Penting, lakukan pengukuran saat ereksi penuh, karena ini adalah ukuran yang paling relevan secara fungsional. Kisaran harga, gratis, Anda hanya perlu penggaris atau pita pengukur. 2. Berkonsultasi dengan profesional medis jika kecemasan berlebihan. Jika kecemasan Anda mengenai ukuran penis sudah mencapai titik yang mengganggu kualitas hidup, menyebabkan masalah psikologi seperti depresi, kecemasan kronis, atau disfungsi seksual, sangat penting untuk mencari bantuan dari profesional medis. Perhatikan gambar dua pria sedang berdiskusi. Salah satunya mengenakan jas dokter dan tampak sedang memberikan penjelasan dengan laptop dan dokumen di depannya. Gambar ini adalah representasi yang sangat baik tentang pentingnya konsultasi medis. Dokter tersebut terlihat ramah dan suportif, sementara pasien mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini menunjukkan suasana diskusi yang terbuka dan profesional, di mana kekhawatiran pasien dapat diungkapkan dan ditangani dengan serius. Konsultasi semacam ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pandangan medis yang objektif, menyingkirkan mitos, dan menerima saran yang dipersonalisasi. Ini bukan hanya tentang diagnosis, tetapi juga tentang dukungan emosional dan rencana perawatan yang komprehensif. Manfaat. Evaluasi profesional. Dokter, seperti urolog atau psikiater, dapat memberikan penilaian yang akurat tentang kondisi Anda. Mereka dapat mengukur penis Anda secara profesional, membahas kekhawatiran Anda, dan menyingkirkan kondisi medis langka seperti mikropenis, yang sangat jarang dan biasanya didiagnosis sejak lahir. Dukungan psikologis. Jika kecemasan Anda sudah mengarah ke gangguan psikologis seperti body dysmorphic disorder, BDD, atau depresi, profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater dapat memberikan terapi, seperti terapi perilaku kognitif, CBT, untuk membantu Anda mengubah pola pikir negatif dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Edukasi akurat. Anda akan mendapatkan informasi yang benar dan menghilangkan mitos yang mungkin Anda percayai. Rencana penanganan personalisasi. Dokter akan membantu Anda membuat rencana untuk mengelola kecemasan, yang mungkin melibatkan perubahan gaya hidup, terapi, atau rujukan ke spesialis lain. Kapan harus konsultasi? Kecemasan yang persisten dan mengganggu pikiran Anda setiap hari. Kecemasan yang memengaruhi hubungan intim atau kehidupan sosial Anda. Munculnya gejala depresi, kecemasan umum, atau panik atak akibat masalah ini. Kesulitan dalam fungsi seksual, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, yang dikaitkan dengan kekhawatiran ukuran. Kisaran harga, estimasi di Indonesia. Dokter umum, Rp50.000, Rp250.000 per kunjungan, untuk evaluasi awal dan rujukan. Dokter spesialis urologi, Rp200.000, Rp800.000 per kunjungan, untuk penilaian fisik dan medis khusus. Psikolog psikiater, Rp250.000, Rp1.500.000 per sesi, untuk terapi dan konseling kesehatan mental. Harga dapat bervariasi tergantung lokasi, reputasi, dan fasilitas. Beberapa asuransi kesehatan mungkin mencakup sebagian biaya ini. 3. Menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental secara umum, tetapi juga dapat secara tidak langsung mengatasi beberapa kekhawatiran terkait ukuran penis, terutama jika Anda memiliki berat badan berlebih. Lihatlah gambar sekelompok pria yang sedang berolahraga di gym, mengangkat beban dengan ekspresi wajah yang ceria dan penuh semangat. Gambar ini adalah inspirasi yang sempurna untuk menekankan pentingnya gaya hidup sehat. Mereka tampak kuat, berenergi, dan yang terpenting, bahagia.
Ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik bukan hanya tentang membentuk otot, tetapi juga tentang menciptakan rasa kebersamaan, meningkatkan suasana hati, dan membangun kepercayaan diri dari dalam. Pria-pria ini memancarkan aura positif yang lahir dari keputusan untuk menjaga tubuh mereka. Momen seperti ini mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih baik adalah investasi untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Manfaat: penurunan berat badan. Jika Anda obesitas, penurunan berat badan dapat mengurangi bantalan lemak suprapubis yang menutupi pangkal penis. Ini akan membuat penis Anda terlihat lebih panjang dan lebih menonjol, mengembalikan panjang yang sebenarnya tersembunyi. Peningkatan kesehatan vaskular, gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang dan olahraga teratur, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk penis. Sirkulasi darah yang baik sangat penting untuk fungsi ereksi yang optimal. Peningkatan kepercayaan diri. Merasa lebih bugar dan sehat secara fisik dapat meningkatkan citra diri dan kepercayaan diri Anda secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi fokus pada satu aspek tubuh dan membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri secara holistik. Pengurangan stres. Olahraga adalah pereda stres yang efektif. Stres kronis dapat memengaruhi libido dan fungsi seksual. Mengelola stres melalui aktivitas fisik dapat membantu memulihkan keseimbangan hormon dan meningkatkan keinginan seksual. Cara melakukan diet seimbang. Fokus pada konsumsi makanan utuh seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Hindari makanan olahan, tinggi gula, dan lemak tidak sehat. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik sedang hingga intens setidaknya 150-300 menit per minggu. Ini bisa berupa lari, berenang, angkat beban, bersepeda, atau yoga. Cukup tidur. Targetkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur yang cukup penting untuk pemulihan hormon dan energi. Hindari merokok dan alkohol berlebihan. Kedua kebiasaan ini dapat merusak pembuluh darah dan memengaruhi kesehatan seksual secara negatif. Kisaran harga. Diet seimbang, bervariasi, tetapi secara umum, makan makanan sehat bisa sebanding atau bahkan lebih murah daripada makanan cepat saji atau olahan. Fokus pada bahan segar di pasar tradisional, mulai dari Rp50.000, Rp150.000 per hari untuk makanan pokok. Olahraga teratur. Gratis. Jalan kaki, jogging di taman, latihan beban tubuh di rumah. Berbayar, keanggotaan gym, Rp200.000, Rp1.000.000 per bulan. Kelas olahraga, Rp100.000, Rp300.000 per sesi. 4. Berfokus pada faktor lain dalam kepuasan seksual seperti komunikasi dan koneksi emosional. Ini adalah salah satu rekomendasi paling krusial. Kepuasan seksual jauh lebih kompleks dan multidimensi daripada sekadar ukuran penis. Menganggap ukuran sebagai satu-satunya penentu kepuasan adalah pandangan yang sangat sempit dan seringkali salah. Perhatikan gambar dua tangan yang saling menggenggam erat. Gambar ini melambangkan koneksi, kepercayaan, kehangatan, dan keintiman antara dua individu. Ini adalah representasi visual yang kuat tentang bagaimana hubungan dan kepuasan seksual yang mendalam dibangun di atas fondasi komunikasi dan koneksi emosional, jauh melampaui aspek fisik semata. Genggaman tangan ini menunjukkan dukungan, pengertian, dan rasa aman yang merupakan elemen vital dalam setiap hubungan yang sehat dan memuaskan. Dalam konteks keintiman, sentuhan sederhana ini dapat menjadi gerbang menuju pengalaman yang lebih kaya dan bermakna, di mana ukuran atau bentuk fisik menjadi sekunder dibandingkan dengan kedalaman ikatan yang terjalin. Manfaat. Kepuasan bersama yang lebih tinggi. Ketika kedua pasangan berfokus pada komunikasi, empati, dan eksplorasi bersama, kepuasan seksual yang lebih dalam dan menyeluruh dapat dicapai, terlepas dari ukuran penis. Meningkatkan intimasi emosional. Berbagi perasaan dan keinginan secara terbuka memperkuat ikatan emosional dan rasa saling percaya. Mengurangi tekanan performa. Dengan bergeser dari fokus pada ukuran, tekanan untuk melakukan dengan cara tertentu akan berkurang, memungkinkan relaksasi dan kenikmatan yang lebih besar. Hubungan yang lebih kuat. Fondasi komunikasi dan koneksi yang solid akan membuat hubungan Anda lebih tahan banting terhadap tantangan. Cara melakukan.
Komunikasi terbuka dan jujur dengan pasangan. Berbicaralah secara terbuka tentang kekhawatiran Anda, keinginan Anda, dan apa yang Anda sukai atau tidak sukai dalam seks. Dorong pasangan Anda untuk melakukan hal yang sama. Gunakan, "saya merasa," daripada "kamu selalu," untuk menghindari tuduhan. Belajarlah untuk mendengarkan aktif dan merespons dengan empati. Diskusi jujur ini bisa sangat membebaskan dan memperkuat ikatan. Prioritaskan foreplay dan sentuhan non-genital. Habiskan lebih banyak waktu untuk foreplay yang dapat melibatkan ciuman, sentuhan, pijatan, dan eksplorasi tubuh secara umum. Banyak wanita, dan juga pria, menemukan kepuasan yang lebih besar dari sentuhan non-genital daripada penetrasi semata. Pelajari tentang zona erotis pasangan Anda. Fokus pada kenikmatan pasangan. Alihkan fokus dari diri Anda dan kekhawatiran Anda ke kenikmatan pasangan Anda. Ketika Anda berusaha untuk menyenangkan pasangan Anda, ini seringkali secara otomatis meningkatkan kenikmatan Anda sendiri dan mengurangi kecemasan performa. Eksplorasi posisi dan teknik baru. Cobalah posisi seksual yang berbeda atau teknik yang menyoroti area sensitif lainnya. Tidak semua kepuasan seksual datang dari penetrasi yang dalam. Eksplorasi oral seks, manual stimulation, atau penggunaan seks toy bisa sangat memperkaya kehidupan seksual Anda. Prioritaskan kualitas waktu bersama. Habiskan waktu berkualitas bersama di luar kamar tidur. Ini bisa berupa kencan malam, hobi bersama, atau sekadar berbicara dan tertawa. Koneksi emosional yang kuat di luar ranjang akan memperkuat koneksi di ranjang. Pertimbangkan terapi seksual atau konseling pasangan. Jika Anda dan pasangan kesulitan menavigasi masalah ini sendiri, seorang terapis seks atau konselor pasangan dapat memberikan alat dan strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan komunikasi dan keintiman. Kisaran harga. Komunikasi dan sentuhan. Gratis. Hanya membutuhkan waktu, usaha, dan kemauan. Terapi seksual konseling pasangan. Rp300.000, Rp1.500.000 per sesi. Harga bervariasi tergantung lokasi dan spesialis. Penting untuk diingat bahwa kepuasan seksual adalah kombinasi dari banyak faktor, termasuk daya tarik, kompatibilitas emosional, komunikasi, keterampilan bercinta, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Ukuran penis hanyalah salah satu variabel, dan seringkali bukan yang paling penting. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas wanita lebih mementingkan faktor-faktor seperti komunikasi, keintiman emosional, dan durasi foreplay daripada ukuran penis. Fokus pada membangun hubungan yang sehat dan intim akan jauh lebih bermanfaat daripada terus-menerus mengkhawatirkan satu aspek fisik yang sebagian besar berada di luar kendali Anda. Mari kita dalami lebih jauh beberapa aspek dari rekomendasi ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Mengenai akurasi pengukuran dan pemahaman rentang, normal. Ketika kita berbicara tentang pengukuran, penting untuk menyadari bahwa ada variasi yang sangat luas dalam tubuh manusia. Apa yang disebut normal adalah sebuah spektrum, bukan satu angka tunggal. Data dari studi ilmiah yang kredibel, yang seringkali melibatkan ribuan pria dari berbagai demografi, menunjukkan bahwa rata-rata panjang penis ereksi adalah sekitar 12 hingga 15 cm. Lingkar rata-rata penis ereksi biasanya sekitar 11 hingga 13 cm. Angka-angka ini adalah rata-rata, yang berarti banyak pria memiliki ukuran sedikit di bawah atau di atas rentang ini dan itu masih dianggap normal. Bayangkan sebuah kurva lonceng, di mana sebagian besar orang jatuh di tengah, dan semakin sedikit orang yang berada di ujung-ujungnya. Jadi, jika penis Anda sedikit lebih pendek atau lebih panjang dari rata-rata, itu tidak berarti ada yang salah. Sebaliknya, itu hanya menempatkan Anda di titik yang berbeda pada kurva variasi alami manusia. Kekeliruan sering muncul ketika pria membandingkan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di media hiburan dewasa, yang seringkali menampilkan individu dengan ukuran yang jauh di atas rata-rata populasi. Ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan seringkali mustahil untuk dipenuhi. Kondisi yang disebut mikropenis adalah diagnosis medis yang sangat langka, di mana penis ereksi memiliki panjang kurang dari 7 cm. Ini biasanya terkait dengan kondisi hormonal atau genetik yang didiagnosis sejak masa kanak-kanak. Jika Anda tidak didiagnosis dengan mikropenis sebagai anak-anak,
kemungkinan besar Anda tidak memilikinya. Mayoritas pria yang merasa penis mereka terlalu kecil sebenarnya berada dalam rentang normal populasi. Mendapatkan pengukuran yang akurat dan memahami rentang normal ini adalah langkah pertama yang kuat untuk melawan narasi negatif yang mungkin telah Anda internalisasi. Mendalami konsultasi medis. Melangkahkan kaki ke dokter untuk membahas topik ini mungkin terasa memalukan atau tidak nyaman bagi sebagian pria. Namun, perlu diingat bahwa dokter adalah profesional yang telah terlatih untuk menangani segala jenis masalah kesehatan dengan kerahasiaan dan tanpa penghakiman. Mereka telah mendengar dan melihat segalanya. Saat Anda berkonsultasi, dokter akan melakukan beberapa hal. Pertama, mereka akan mendengarkan kekhawatiran Anda dengan cermat. Mereka akan menanyakan tentang riwayat kesehatan Anda, kapan kecemasan ini dimulai, dan bagaimana hal itu memengaruhi hidup Anda. Kedua, mereka mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran penis Anda. Pengukuran ini akan dilakukan dengan cara yang standar dan objektif, memberikan Anda data yang akurat dari sudut pandang medis. Ketiga, dokter akan menjelaskan fakta-fakta ilmiah tentang ukuran penis, menyingkirkan mitos yang mungkin Anda percayai. Mereka juga bisa menilai apakah ada kondisi medis lain yang mungkin berkontribusi pada persepsi atau masalah Anda, seperti ketidakseimbangan hormon. Jika dokter menilai bahwa kecemasan Anda lebih bersifat psikologis daripada fisik, mereka mungkin akan merujuk Anda kepada seorang psikolog atau psikiater. Ini bukan berarti Anda gila, tetapi berarti masalah Anda memerlukan pendekatan spesialis kesehatan mental. Terapi perilaku kognitif, misalnya, sangat efektif dalam membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memicu kecemasan. Terapis dapat membantu Anda mengembangkan strategi untuk membangun harga diri, mengurangi kecemasan performa, dan meningkatkan citra tubuh Anda. Ingat, mencari bantuan profesional adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah langkah proaktif menuju kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Memperkaya pemahaman tentang gaya hidup sehat. Selain manfaat yang telah disebutkan, gaya hidup sehat juga memiliki dampak positif yang lebih luas yang secara langsung memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri dan fungsi tubuh Anda. Nutrisi. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral tidak hanya mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, tetapi juga meningkatkan energi dan suasana hati. Contohnya, makanan kaya omega-3, ikan salmon, biji chia, vitamin D, paparan sinar matahari, ikan berlemak, dan zinc, kacang-kacangan, daging merah tanpa lemak, telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi hormon dan kesehatan seksual. Mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan juga dapat mengurangi peradangan dalam tubuh dan mencegah fluktuasi. Suasana hati yang dapat memperburuk kecemasan. Aktivitas fisik. Olahraga tidak hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga melepaskan endorfin, yaitu hormon perasaan senang alami tubuh. Ini dapat secara signifikan meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan energi. Pria yang berolahraga secara teratur seringkali memiliki tingkat testosteron yang lebih sehat, yang mendukung libido dan fungsi ereksi. Selain itu, kekuatan dan stamina yang meningkat dari olahraga juga dapat meningkatkan kepercayaan diri di kamar tidur. Olahraga juga meningkatkan citra tubuh secara umum. Ketika Anda merasa kuat dan bugar, Anda cenderung merasa lebih nyaman dengan tubuh Anda secara keseluruhan, mengalihkan fokus dari satu aspek yang mungkin Anda khawatirkan. Tidur yang cukup. Tidur adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri dan mengatur hormon. Kurang tidur kronis dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, termasuk penurunan testosteron, peningkatan hormon stres kortisol, dan penurunan libido. Kualitas tidur yang buruk juga dapat memperburuk kecemasan dan depresi, menciptakan lingkaran setan yang sulit ditembus. Prioritaskan tidur yang berkualitas dengan menjaga jadwal tidur yang konsisten, menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan tenang, serta menghindari kafein dan layar elektronik sebelum tidur. Manajemen stres. Stres adalah musuh bagi kesehatan seksual. Ketika Anda stres, tubuh Anda mengalihkan energi dari fungsi tidak esensial, seperti reproduksi ke respons, lawan atau lari. Teknik-teknik seperti meditasi, mindfulness, yoga, atau bahkan sekadar menghabiskan waktu di alam dapat sangat membantu mengurangi tingkat stres.
Menemukan hobi yang menenangkan dan menyenangkan juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Memperdalam koneksi dan komunikasi intim. Ini adalah area di mana banyak pria dapat membuat perbedaan paling besar dalam kepuasan seksual mereka dan pasangan mereka, terlepas dari ukuran penis. Komunikasi intim. Terlalu sering, seks dilakukan dalam keheningan, dengan asumsi bahwa kedua belah pihak tahu apa yang diinginkan atau disukai. Ini adalah resep untuk kekecewaan. Komunikasi yang efektif dalam seks melibatkan mengekspresikan keinginan, berani mengatakan apa yang Anda inginkan dan butuhkan. Ini bisa sesederhana, "Saya suka ketika kamu menyentuh di sini," atau "Bisakah kita mencoba ini?" Mendengarkan aktif, memberi perhatian penuh pada apa yang dikatakan pasangan, baik secara verbal maupun nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh, desahan, atau isyarat lainnya. Memberikan dan menerima umpan balik. Seks adalah dialog dua arah. Umpan balik yang konstruktif dapat membimbing Anda berdua menuju pengalaman yang lebih memuaskan. Ini harus dilakukan dengan kasih sayang dan tanpa menyalahkan. Membahas kekhawatiran. Jika Anda khawatir tentang ukuran penis Anda, berbagi kekhawatiran ini dengan pasangan yang mendukung dapat sangat meringankan beban dan memungkinkan mereka untuk meyakinkan Anda. Koneksi emosional. Keintiman emosional adalah fondasi dari keintiman fisik yang memuaskan. Ketika Anda merasa terhubung secara emosional dengan pasangan Anda cenderung merasa lebih nyaman, aman, dan bebas untuk mengekspresikan diri Anda secara seksual. Ini melibatkan waktu berkualitas. Menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan, berbicara, tertawa, atau melakukan aktivitas yang Anda nikmati berdua. Dukungan dan empati. Menjadi pilar dukungan bagi pasangan Anda dan menunjukkan pemahaman terhadap perasaan mereka. Afeksi non-seksual. Pelukan, ciuman, dan sentuhan sederhana di luar konteks seks dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan perasaan dicintai dan diinginkan. Kerentanan. Berani menunjukkan diri Anda yang sebenarnya, termasuk kekurangan dan ketakutan Anda, kepada pasangan. Ini membangun kepercayaan yang mendalam. Mengeksplorasi seksualitas yang beragam. Konsep bahwa seks hanya berarti penetrasi penis vagina adalah pembatasan yang tidak perlu. Ada banyak cara untuk mencapai kenikmatan dan orgasme, baik untuk pria maupun wanita. Foreplay yang berkepanjangan. Memberikan waktu yang cukup untuk foreplay dapat meningkatkan gairah, melumasi, dan mempersiapkan tubuh untuk keintiman. Ini juga merupakan kesempatan untuk eksplorasi sentuhan non-genital. Fokus pada klitoris. Bagi banyak wanita, stimulasi klitoris adalah kunci untuk orgasme. Penis mungkin tidak selalu menjadi alat terbaik untuk ini. Menggunakan jari, mulut, atau seks toy dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Eksplorasi oral dan manual. Jangan meremehkan kekuatan sentuhan tangan atau mulut. Teknik-teknik ini bisa sangat memuaskan dan menghilangkan tekanan dari kebutuhan untuk penetrasi. Posisi yang berbeda. Beberapa posisi seksual dapat mengubah sensasi dan penetrasi, memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dan fokus pada area sensitif yang berbeda. Penggunaan seks toy. Seks toy dapat menjadi alat yang menyenangkan untuk meningkatkan kenikmatan, baik secara individu maupun berpasangan. Ini membuka kemungkinan baru untuk eksplorasi dan kegembiraan. Pada akhirnya, kepuasan seksual adalah tentang koneksi, kesenangan bersama, dan eksplorasi. Ini bukan kompetisi atau ujian kinerja. Ketika Anda dan pasangan berkolaborasi sebagai tim untuk menemukan apa yang paling memuaskan bagi Anda berdua, Anda akan menemukan bahwa ukuran penis menjadi jauh kurang relevan daripada yang mungkin Anda kira. Fokus pada komunikasi, empati, dan kreativitas akan mengarah pada kehidupan seksual yang jauh lebih kaya dan memuaskan. Melalui perjalanan pembahasan ini, kita telah melihat bagaimana kecemasan mengenai ukuran penis seringkali berakar pada misinformasi dan ekspektasi yang tidak realistis yang dipupuk oleh media. Kita telah menyingkap fakta ilmiah tentang genetika dan pubertas sebagai penentu utama ukuran, serta bagaimana obesitas dapat memengaruhi persepsi visual. Yang terpenting, kita telah menguraikan serangkaian solusi yang praktis dan non-kimiawi, yang berpusat pada penerimaan diri, kesehatan holistik, dan pendalaman koneksi interpersonal. Ingatlah,
Ukuran penis bukanlah indikator nilai seorang pria, atau satu-satunya penentu kepuasan seksual. Kesehatan yang baik, kepercayaan diri yang tulus, dan kemampuan untuk membangun koneksi emosional yang mendalam jauh lebih berharga dan berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup Anda secara keseluruhan. Allah menciptakan kita dengan beragam bentuk dan rupa, dan setiap individu adalah unik. Belajarlah untuk mencintai dan menerima tubuh Anda, dan berinvestasi pada aspek-aspek kehidupan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup Anda. Pilihlah informasi yang akurat, konsultasikan kekhawatiran Anda dengan profesional, terapkan gaya hidup sehat, dan yang terpenting, pupuklah komunikasi dan keintiman sejati dalam hubungan Anda. Ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih memuaskan.